Beginilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah milik Lukman Muhammad, warga Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pagar Kukuh, Wonosobo, Jawa Tengah, hanyut tergerus arus sungai yang sangat deras. Rumah yang berada di pinggir sungai langsung ambrol, terbawa banjir. Beruntung 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Banjir bandang juga mengancam belasan rumah warga lainnya yang berada di pinggir sungai. Hingga saat ini derasnya aliran sungai mengakibatkan 2 rumah hanyut terbawa arus. 2 rumah huni, ini satu langsung ambruk dan satunya bangunan terbawa oleh derasnya air. Dari data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik pada waktu yang sama. Petugas diterjunkan di beberapa lokasi untuk membantu warga dan mendata kerusakan yang dialami. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, 1 unit bus yang tengah terparkir hangus terbakar di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga kebakaran dipicu adanya percikan api dari bagian belakang mesin bus. Sebuah bus yang tengah terparkir hangus terbakar di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu siang. Peristiwa kebakaran ini berawal dari percikan api pada bagian belakang bus yang kemudian menyambar kabin bus. Dengan cepat, api merambat ke seluruh bagian bus. 4 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Namun seluruh bagian bus tidak dapat diselamatkan karena kencangnya angin di lokasi kejadian. Keterangan yang kita terima untuk bus yang terbakar dalam keadaan berhenti, dalam keadaan parkir, diduga api bersumber dari dalam bus, yaitu dari objek di belakang, bangku paling belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan bencana longsor di Desa Kewadung, Kecamatan Kalijajar. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri meninggal dunia karena tertimpa material longsor saat melintas. Inilah video amatir milik warga saat evakuasi pasca bencana longsor di Desa Kewadungan, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. 2 orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Korban bernama Pujianto dan Nani yang merupakan pasangan suami istri tewas tertimpa material longsor dari tebing setinggi 60 meter dan lebar 20 meter saat melintas di lokasi. Kedua jasad korban berhasil dievakuasi setelah 2 jam oleh tim BPBD Wonosobo. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Menurut saksi mata, selain 2 korban meninggal, 2 orang lainnya juga melintas di lokasi saat longsor terjadi, namun berhasil menyelamatkan diri. Sedalam 20 meter, karena tersangkut tebing yang longsor itu sehingga pengendara dan kendaraan ikut terprosok ke jurang. Ada berapa kendaraan Pak yang terkena longsor Pak? Yang kena terlongsor kebetulan 2 kendaraan yang kena musibah satu kendaraan bersama. Usai kejadian, sejumlah warga berjibaku membersihkan material longsor agar dapat dilalui kendaraan. Selain itu, warga juga menumbangkan beberapa pohon untuk mengantisipasi longsor susulan. Agar dapat dilalui kendaraan saat ini, warga tengah membersihkan material longsor. Beberapa pohon harus ditumbangkan untuk mencegah longsor susulan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tak hanya dugaan intimidasi, seniman Butet Kertarejasa, demokrasi di Indonesia dinilai berada di titik nadir pasca putusan Anwar Usman terkait syarat pencalonan Capres-Cawapres yang meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo. Apakah amanat reformasi dihianati? Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, menjadi karpet merah bagi keponakannya Gibran Raka Buming Raka untuk maju menjadi cawapres meski usianya belum 40 tahun. Usai putusannya menimbulkan polemik, Anwar Usman, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut, resmi dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tak hanya dinilai telah melakukan praktik nepotisme melalui ketuanya Anwar Usman, putusan perkara nomor 90 tersebut juga dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Yaitu yang disayangkan publik ya. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis kan. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Sehingga ketika Mahkamah Etik Konstitusi mengatakan ada pelanggaran berat, bahkan pemecatan, itu kan menunjukkan bahwa konstitusi itu kan diingkari kan. Nah, kalau konstitusi itu diingkari, itu yang disebut cacat moral. Orang yang punya kepekaan terhadap etika bisa membedakan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, harusnya tahu diri. Tokoh lintas agama Romo Beni menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi seolah mengembalikan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah merajalela di era rezim Orde Baru. Promasi itu kan jelas sekali. 98 kita perjuangkan dan berdarah-darah, kita mengakhiri KKN itu, nepotisme. Nah, tetapi kok tiba-tiba nggak sampai 25 tahun itu tumbuh lagi. Itu yang membuat publik menjadi miris. Jadi kan ketika Pak Harto jatuh kan karena itu. Kok sekarang mau dikembalikan lagi? Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Koruptor tumbuh subur di negeri ini. Amanat reformasi seolah dikhianati. Tak hanya mengalami stagnansi, namun pemerintah masuk fase degradasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga ini bukan suatu pertanda gagalnya reformasi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.